teman-teman yang nonton Devi Siaran Pagi nanya gitu ya, kenapa sih tiba-tiba ngobrol sama Inga gitu ya. Tadi gue share tuh di links di Instastory gue. Ada postingan dilakukan di Denmark. Rupanya inisiatif ini sudah dilakukan di 85 plus negara web. Ya. Inisiatifnya berjudul The Human Library. Berita ini dipost oleh sebuah account di Instagram. Apa itu The Human Library? Jadi web, lu datang ke tempat itu, it's a library, tapi dia nggak nyewain buku. Ya. Dia nyewain orang. Yes. Orangnya diapain? It is called a human library. Jadi setiap orang yang di situ ada kategorinya. Ya. Refugee, unemployment, lansia, pensiunan CEO, tech guy, gitu-gitu. Ya. Jadi lu kalau mau, yes, jadi selama 30 menit lu diberikan waktu untuk ngobrol sama orang-orang yang lu pilih. Tujuannya apa? Never judge a book by its cover. 1, 2, every person has a unique story to share. Jadi lu tuh dapat insight pengalaman hidup gak cuma dari baca, tapi juga dari ngobrol sama orang. Oh, that's interesting. Lucu ya? Makanya namanya Human Library. Oh, wow. Bisa tuh buat jadi ide. Itu sebenarnya menurut aku at the core of it, kenapa kita itu suka nonton podcast. Karena kita belajar mendengarkan cerita hidup orang lain kan. Iya. Itu gue udah pernah cerita juga. Larry King di bukunya How to Talk with Anyone. Salah satu poinnya dia, salah satu rumusan jurusan dia adalah get insight, dapat wawasan, talk to people. Karena tiap orang pasti punya cerita hidup yang mungkin embedded on it, kita bisa menemukan sebuah pelajaran. Interesting. Lucu ya? Lucu banget. Ternyata tadi di kolom komentar ada yang bilang di Indonesia ada Human Library Indonesia. Oh iya. Iya. Cari yuk. Yuk, menarik ya? Human Library. Karena udah di 85 plus inisiatif ini terjadi. 85 plus negara maksudnya? Iya, nggak cuma di Denmark doang. Oh, nice. Mazi setuju. Get insight, talk to people. True. Tapi sempat off pas pandemi. Iya, karena itu offline banget ya base-nya ya. Tapi online sebenarnya juga bisa sih. Oh iya, walaupun kehangatan ketika lu bertemu offline IRL in real life itu beda sih, Web. Iya. Setuju. Benar. Gitu. Dan lucu ya, maksud gue gini, perkembangan teknologi kayak sekarang gitu ya, kenapa semua orang gila-gila podcast, kenapa kita seneng dengerin podcast, karena sebetulnya dari zaman dulu tuh sebetulnya kita tuh udah haus belajar dari pengalaman hidup orang. Iya. Ya kan? Itu sebabnya kalau zaman dulu lu pergi main ke rumah eyang lu, ke rumah om-om, tante-tante lu duduk ngeriung ngedengerin ceritanya dia, itu kan cikal bakal podcast. Iya. Salah satu hal ya yang suka gue lakukan kalau gue traveling, gue kan sering traveling sendirian ya. Gue tuh suka banget nongkrong di restoran, rumah makan lah, gue nggak bilang restoran. Kalau restoran tuh kesannya kayak fancy gitu ya. Atau gue naik kendaraan umum, adalah gue untuk ngamatin dan ngobrol sama orang. Jadi gue bisa dapat insight langsung dari local people. Gitu. Ya, kan banyak yang bilang itu sebetulnya a true definition of traveling ya. Ya, true. Jadi balik lagi sama kayak tadi Human Library itu mendapatkan insight dari orang itu menurut gue juga berharga. Dan kalau misalnya Human Library itu emang kayak dia punya beberapa orang-orang dari berbagai macam pekerjaan, itu menurut gue juga menarik. Bicara mengenai cikal bakal ya, kan yang juga rame adalah, kan banyak teman-teman yang bilang bikin konten di sosial media, kayaknya 2025 ini orang udah mulai kelelahan dengan drama yang terlalu overexpose di sosial media, ya. Berantem, orang sakit hati,
ribut, dipaparkan di sosial media, sehingga muncullah teori-teori yang bilang 2025 people are fatigue, lelah, episode oversharing udah selesai. Sebenarnya ya, nonton deh di Netflix dokumenter Jerry Springer. Oh, gue nonton. Oh, gue tadinya mau bahas Jerry Springer itu kemarin di meeting, gue lupa. Tapi ya udah, thank God lo udah nonton. Iya. Anak-anak 80-an kayaknya itu ya, 80-90 pasti tahu Jerry Springer. Di Netflix itu perjalanannya dijelaskan gitu. I hate that talk show. Kalau gue ya. Ya. Gue merasa nggak cocok. Karena kan dulu dua kubu tuh. Jerry Springer sama Oprah. Gue tim Oprah. Pasti. Mereka kan gontok-gontokan. Kenapa gue I hate Jerry Springer? Karena di Jerry Springer itu orang berantem, Bo. Suami selingkuh, ntar istrinya didatengin, selingkuhannya didatengin. Mereka bisa jambak-jambakan, mereka bisa ribut gitu. Kayak gitu-gitu. Dan itu tuh it become a cult culture. Ya. Yang akhirnya bertahun-tahun merajai konten talk show. Ya. Iya kan? Terus terbukti loh, orang itu, karena surveinya di Amerika ya, American people jadi lebih kasar, American people jadi lebih berani mengungkapkan rasa tidak suka mereka, mukul, tonjok di depan umum, dan orang seneng nonton itu. Di dokumenterinya itu dikasih lihat tuh sebenarnya progressionnya kenapa bisa jadi begitu. Iya. Menarik loh. Exactly. Dan menutup acara itu, Jerry Springernya sendiri mengakui loh, dia nyesal bikin acara jenis itu. Oh iya. Dia nyesal gitu. Dan ya semua produser-produsernya wawancara dia bilang gini, gue nyesel loh gue punya kontribusi di dalam hal itu. Karena kan mereka gitu ya, kalau bikin dokumenter, mereka langsung berkaca kepada culture sekarang. Sebenarnya The Jerry Springer Show itu yang menjadi cikal bakal reality TV yang banyak kita saksikan tuh. The Kardashian, Texas Housewife, yang ribut, berantem, cakar-cakaran, tonjok-tonjokan gitu. Itu kan it's reality TV gitu. Nah, reality TV itu yang juga akhirnya dibawa ke sosial media. Jadi kan runutan untayannya tuh jelas ya gitu. Before Jerry Springer kita tuh sungkan loh untuk menunjukkan emosi jelek kita di depan umum. Begitu Jerry Springer berhasil, orang ternyata suka ya, orang ternyata demen ya. We actually can do that. Okay. It is actually allowed. Let's do it. So, yeah. Ya. Tapi kalau gue sih ngambil pelajaran dari Jerry Springer is how you build a show. I like the spirit of the team. Terus kemudian I like how kayak strategi-strateginya itu gue suka. Maksud gue kayak oh iya, karena biar gimana pun kan memang ada orang yang suka sama tipe konten seperti itu. Tinggal sekarang adalah bagaimana kita memahami audiensnya aja sebenarnya. Arahnya kemana. Ya. Yeah. But it's good. It's really good. Gue suka. Iya. Gue suka. Nonton deh dokumenter itu, eye-opening. Correct. Itu menurut gue jadi kayak... ya itu tadi, POV-nya jadi luas gitu. Giving you more nuance. Ya enggak? Tapi ya ngomongin tadi kan lo bilang gitu, dari Jerry Springer, terus kemudian ada reality show, lalu reality show itu yang kemudian dibawa ke di kehidupan sosial media. Menurut gue ya, semuanya sama loh pada akhirnya. It's just the platform aja yang berbeda. Yes. Ya. Ya kan, kayak kemarin gitu. Kita meeting kan terus gini, ini kayak TV ya sebenarnya. Iya. Cuma platformnya adalah di TikTok sama di YouTube. Iya. Cara operasional TV nih sebenarnya. Yes. Yes. And apa yang lo bilang bahwa cuman beda platform aja, true. Dan kan waktu Jerry Springer itu kan dia dapat banyak teguran dari Senat ya.
Dibilang katanya lu nggak mendidik, lihat tuh masyarakat Amerika, lihat culture yang lu bangun. Dan dalih yang ia sampaikan adalah, tapi kan ini acara kontrolnya ada di penonton. Kalau dia nggak suka, nggak usah nonton. Gue nggak maksa loh. Ya sama kayak konten-konten ini kan lu bilang ada orang yang suka. True. Pilihannya ada di kita sebagai penikmat. Kalau lu nggak suka jangan nonton. Yang gemes adalah lu suka, lu nonton, lu komplain. Lah, bagaimana? Betul. Setuju gue sama lo. Kendalinya ada di kita, guys. Gitu ya. Jadi kemarin itu aku sama Iwet kasih konteks ya. Gila konteks. Aku tuh dipanggil sama Pak Iwet ya. Dibeberkan lah gitu data. Dia bilang gini, David, kan kita punya YouTube nih namanya Duet With ya. Udah 7 menuju ke 10. 10 tuh katanya hitungannya 1 season. Coba yuk kita lihat datanya. Itu gue tuh gini, aduh data ya, angka ya, gitu. Gue gini, aduh, DATA tuh gue tuh paling MALES gitu ya. Tapi ya udah deh ya, gitu. Sebagai pemain, yuk kita belajar. Jadi dikasih lihat lah gitu ya, nature-nya orang di YouTube, yang nonton konten kita kayak apa, seperti apa, jumlah follower, ini itu. Gue cukup terkejut sih gitu. Boleh gak sih kita jujur-jujuran aja di sini? Boleh dong, boleh banget, boleh banget. Ya, jadi teman-teman, we just discovered by data bahwa ternyata penonton YouTube Duet With, ini specific to ours ya, maybe not applicable to other content creators and contents. Penontonnya Duet With itu hanya mampu bertahan rata-rata 15 menit pertama aja. Gue bilang gini sama Iwet, percuma dong kita bikin konten 49 menit, 45 menit, karena yang ditonton cuma 15 menit di awal. Jadi memang time span perhatian penonton Duet With itu baru 15 menit di awal. Gue sih sempet yang gini, ya udah gak usah ngobrol panjang-panjang kalau gitu. Gitu. Ini menarik deh. Terus ada yang bilang gini, enggak, aku nontonnya full, enggak, aku nonton full, aku nonton full gitu ya. Aku sampai kelar kok, aku sampai selesai gitu ya. Aku bahkan sampai download, aku sampai habis. Oh, langsung semua gitu. Cuma masalahnya datanya berbicara seperti itu. Jadi berarti gini, lebih banyak rata-rata majority. Ya. 15 menit mereka nonton, habis itu bye. Iya. Tuh ada yang bilang langsung, aku ngaku nggak sampai habis. Iya, cuman kejeda sih, iya. Yes. Iya. Dan kita mendapatkan masukan, ternyata pace kita dalam membawakan acara Duet With itu dinilai medium to low, cukup lamban. Gitu. Pace-nya slow. Pace-nya slow. Nah, itu tuh konfliktif tuh buat gue. Karena buat gue gini, makanya semalam tuh gue agak winding down-nya agak susah gitu ya. Karena gue gini, gue gak mau terjebak dengan sama seperti rata-rata ketika gue, ini pengalaman gue ya. I'm not saying semua acara televisi seperti itu, don't get me wrong. Gue udah tidak membawakan acara talk show di televisi. Ketika saya membawakan acara talk show di televisi kan begitu ya. Datanya gini kak, harus lebih cepat, harus ini. Ketika gue nyemplung ke YouTube tuh gue merasakan gue menemukan playground yang membebaskan gue. Karena buat gue gini, talk show itu kan membangun emosi ya. Yeah. Membangun emosi itu butuh cara dan proses. Lu nggak bisa dalam hitungan 1-2 menit, lu udah langsung berhasil mengorek cerita paling dalam. Nggak bisa, po. Kayak waktu kita belajar coaching, itu ada beberapa menit pertama yang disebut building rapport. Membangun kedekatan itu perlu proses gitu. Kadang di beberapa tamu 3 menit, kadang di beberapa tamu 15 menit. Temen yang deket kayak Becky aja, dagingnya Becky baru keluar di 20 menit di belakang, bro. Iya kan? Nah kalau lu cuman betah di 15 menit pertama, gue tuh semalam mikir gini, mesti ngapain ya berarti dipercepatnya gitu loh. Kan ada teorinya kalau di digital, bahwa the first 3 seconds really matter.
Sehingga emang zaman sekarang tuh udah nggak bisa pakai teori kayak dulu gitu, Dave. You need to build up the momentum, you need to build up bla 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 segala macam. Karena kebanyakan penonton digital itu ya mereka they don't need to build their emotion. Nah, Sehingga ya udah langsung aja straight to the point. Lo mau ngomongin apa? Dar der dor. Makanya kan dibilangnya dar der dor banget kan. Gitu. iya betul. Mm-mm. Sebenarnya what I'm referring to building the emotion adalah us building the emotion and trust dari tamu kita sehingga mereka mau ngomong sih. Itu kan kan cerita yang paling ditunggu kan cerita tamunya ya. Kita kan harus bisa bikin tamu kita nyaman untuk bisa mengeluarkan. Cuman good insight kita harus belajar untuk ya udah gitu. Langsung aja dar der dor, waktuku kecil, tembak. Dor. Tapi gini Dave, We'll try. yang masukan itu menurut gue kan kita harus sortir juga ya. Ada yang bisa kita ikutin, ada yang kita pikir bahwa kayaknya yang ini nggak perlu sih gitu. Ada terms and conditionnya menurut gue. Dalam artian gini, menurut gue kita tuh punya segmen yang udah sangat jelas sekali, ya kan? Kan balik lagi nih, lo objektifnya mau kemana? Kalau lo mau bikin sesuatu yang berkualitas, then you're talking to the niche segment. But if you want to talk to mass market, berarti memang lo harus menyesuaikan dengan apa yang disukai sama masyarakat kebanyakan. Artinya apa? Artinya itu tadi, masyarakat kebanyakan tuh sukanya adalah fast pace, lawakan, obrolan kosong, ya nggak? Sebentar kalau kita kan bukan itu yang mau kita kejar. Nah, tinggal nanti gimana cara ngebalance-nya aja menurut gue. Oke, good one. I so agree with you. Dan terima kasih untuk saran dan komentar dari teman-teman yang ikut mengisi kolom komentar nih. Ada satu komentar yang bilang gini, kalau lu mencari uang, if it's money, 15 menit itu udah masuk ke dalam hitungan katanya. Tapi kalau engagement enggak. Terus ada yang bilang gini, sekedar saran aja, kalau pace terasa slow itu karena kita kebanyakan long shot, kurang banyak variasi close up. Oke, kita akan masukkan. Mungkin di editingnya, ya kan kadang-kadang suka cek kayak gitu-gitunya gitu. Sama satu lagi ya bisa jadi memang variasi segmennya juga bisa ditambah gitu. Ya. Macam-macam lah. Makanya jadi ya kita we are progressing, kita menerima kritik dan saran, terus kita belajar juga, tapi ada satu hal yang juga banyak disebut adalah pleasing the eyes. Ya, itu sengaja karena balik lagi kita mikir gini, YouTube, TikTok basically tetap visual. Jadi segala sesuatu yang enak dilihat atau unik itu pasti akan membuat orang nonton gitu. Iya nggak? Iya, kan ada yang bilang gini, saran geng duet kalau ada iklan ditonton ya. Emang udah ada iklan? Ngomongin iklan ya. Wet, lu tuh suka meditasi nggak sih, Wet? Suka. Lu kalau meditasi menggunakan aplikasi apa? Disamarkan. Aplikasi berbayar, Calm. Oh, Calm ya. Gue tuh dari dulu pakainya Spotify sama Tube. Ya. Kenapa? Kok lu udah ketawa sih? Pasti di tengah-tengah lo lagi tenang, tiba-tiba jangan lupa subscribe ke Optify Premium. Dan gue tuh biasanya ya, gue tuh meditasi menjelang gue tidur, jadi malam. Lo kebayang dong ya dengan temaramnya ruangan gelap gulita gue udah pakai oil gue udah pakai piyama, terus gue ada beberapa konten kreator tuh yang gue suka di Tube gitu ya. Sekarang gitu ya, 30 minutes a meditation for your evening.
kan suaranya biasanya gitu kan yang teta gitu ya. Good evening everyone. Gitu ya. Segging way to your evening. Let's just close your eyes. Relax your body. Release all the tension. Gue udah. Feel that you are melting down to the ground where you sit. Yes. Feel your feet, feel your arms, feel the whole body melting down. Yes. With every breath you take, every inhalation, the eyes draw closer and closer. COD, COD. Itu dari yang begini ya, terus gue gini. Tapi kan gue awalnya dia begini. Gue tungguin skip ad terus udah. Mursid hadir. Cuman 20.000 loh guys, udah bisa makan kenyang. Butuh dana segar. Gue. Lo nggak mau langganan premium? Semalam. Akhirnya lo langganan premium. Setelah berapa kali tuh kira-kira? Gue tuh cuman 49.000 David. Logikanya tuh di mana sih ya? Video meditasi lu taruhin iklan di tengah-tengah. Lu tuh juga logika lu di mana? Where is logika? Di mana logika? Lah, justru dia taruh di situ karena dia tahu orang nggak suka lagi meditasi dihabek sama iklan. Kesel deh gue. Gue tuh gini, ini cuman gue yang mengalami ini apa gimana sih? Kita jadi tiap kali 15 second gitu kita nggak dengerin iklan, terus kita pencet lagi, terus coming down lagi. Halo. Thank you. Ateng bawa kayu. Itu sebabnya ya, kan kemarin tuh Tiara tim lo ngasih tahu gitu ya, traitsnya millennials tuh uang jajan mereka habis buat subscribers. Nah gue tuh bukan millennials lah, gue tuh X. Gue tuh masih ada dalam kategori dimana kalau bisa gratis gue nggak mau bayar. Paham? Iya. Oke. Aku sih YouTube aku nggak premium. Aku masih nonton iklan karena aku butuh iklan. Aku biar tahu. Karena kan gue kerja di situ ya. Jadi gue pengen tahu nih ada iklan apa aja, siapa yang bikin dan sebagainya. Lalu kemudian kalau Spotify gue premium. Gue nggak suka lagi denger lagu ada iklannya. Terus aplikasi meditasi gue pakai Calm, premium juga. Karena kalau itu emang harus berbayar subscription. Udah. Iya, tapi ya sih. Dua konten kreator yang gue follow di YouTube itu, mereka tuh baik tuh, Web. Dan view-nya gede-gede. Itu nggak pernah ada iklan, Bo. Jadi dimatiin sama dia. Hebat kan? Nah itu nalar lu jalan, Beb. Namanya konten meditasi. Oh, maksud lo adalah ngapa? Ada yang kasih ubur-ubur. Ubur-ubur ikan lele. Makan bubur, Le. Speaking of ubur-ubur, trend alert. Potongan rambut ubur-ubur lagi jadi trendy loh. Apalagi tuh rambut ubur-ubur? Lu gak lihat kemarin Grammy, Lady Gaga sama Billie Eilish, itu tren rambut ubur-ubur, Web. Jadi Bob gitu? Di sini, baru belakangnya panjang. Oh my God. Itu mah kalau zaman gue disebutnya jongjet, jangdek, panjang, pendek. Ubur-ubur kan? Gue kebayang lagi rambut kayak gitu. Iya, Lady Gaga tuh. Tuh Haim Cut kata Dennis Van Paris. Apa namanya? Haim Cut. Haim Cut namanya. Lu cobain deh, Web. Enggak. Udah 7:58. Web, lu diceritain Mbak Wati nggak? Soal apa?
ada yang approach Mbak Wati mau nawarin lu tanam rambut. Sumpah? Sumpah? Oh ya? Terus Mbak Wati tuh gini, udah pernah nonton Iwet siaran belum? Iya, katanya nggak ada rambut ya di depannya. Belakangnya juga sih, mau mindahin rambut dari mana? Dia tuh depan belakang udah nggak ada. Di idea of transplant tuh kan dari belakang dipindahin ke depan. Nah di belakangnya juga udah nggak ada bro. Gue udah Google, Dave. Lu mau dari kaki? Bisa dari bulu kaki. Enggak Bisa. dong. Bisa, Dave. Gue udah Google. Impossible. Bisa. Lu perhatiin rambut di bulu kaki itu jauh lebih keriting daripada rambut di kepala lu, Wet. Nah, ya udah. Tinggal nanti resikonya adalah rambut lo keriting. Hell no. No. Lah, daripada lo nggak punya rambut, mending mana? Gue udah nanya sama dokter gue di Farmanina. It cannot. Di Google bisa, David. Dari bulu kaki, dari bulu dada, dari bulu... Bisa. Ada yang dari bulu dada. Ada. Ada. Itu ada gambarnya yang kayak waktu lo bolong-bolong itu tuh. Yang lo bentol-bentol habis dicabut rambutnya. Di sininya begitu. Oh, apa teknologinya udah berkembang ya? Teknologinya berkembang. Dari pokoknya rambut apapun. Selama dia masih sehat dan tumbuh. Bisa. Tapi ya keriting jadinya. Iya, ngikutin aja. Lu coba deh, I dare you. Nggak gitu sih cara mainnya. Kan kaki lu kayaknya banyak tuh ya. Mayan. Kaki lu banyak tuh kayaknya kaki lu ada 12 gitu ya. Gue gak bilang bulu kaki lu yang banyak, gue bilang kaki lu kan banyak ya. Ya kan gue macam ular kaki 1000.